Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Imung Cokro dalam Dolan Terus. Kali ini dalam rangka blusukan di Muntilan, Solotigo, dan Boyolali. Nah, saya akan sampaikan jalur dari Ketep ke Muntilan. Mengapa mengambil Ketep? Nah, Ketep ini salah satu tempat wisata yang cukup banyak dikunjungi, termasuk tempat wisata yang viral juga. Nah, di Ketep inilah kita bisa melihat puncak Merbabu dan puncak Merapi bila keadaan sedang terang benderang, dalam arti tidak ada kabut, tidak ada mendung yang menutupi masing-masing puncak gunung tersebut. Nah, ini kita berada di jalur menuju Ketep ya. Menuju Ketep, nanti ini dari Ketep kita akan menuju Muntilan, mencari jalur yang paling mudah, yang paling gampang, yaitu lewat Talun, mencari jalur yang paling dekat. Ini kita sudah masuk di wilayah Ketep. Ketep ini salah satu daerah di ketinggian yang termasuk salah satu penghasil sayuran ya. Jadi kalau mencari sayuran bisa di sini dengan harga yang lumayan murah sebenarnya, apalagi kalau kita belanjanya banyak. Jalannya lumayan cukup mulus juga. Di kanan kiri kita lihat banyak pupuk, kemudian ada kebun stroberi juga. Kebetulan sekali jalanan ini tidak terlalu ramai, tidak terlalu padat ya. Jadi kendaraan yang lewat bisa dihitung dengan jari. Alhamdulillah mendung, jadi tidak terlalu panas. Tapi secara umum jalannya lumayan nyaman ya. Walaupun di sini kadang goncangannya sangat-sangat terasa. Nah, ini waduh. Ini tempat yang paling disukai oleh pengunjung. Jadi mengunjungi Ketep, mereka duduk-duduk di sini, minum-minum kopi sambil menikmati pemandangan yang ada di antara kedua gunung, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Di sini memang yang terlihat sekali keindahannya adalah kalau malam hari ya, apalagi kalau melihat lahar yang sedang meleleh, katanya bagus banget. Tapi kalau saya yang harus ke sini malam-malam ya was-was sebetulnya. Ini kita lihat ada beberapa mobil pengunjung. Kita mau belanja dulu ah. Ini ada pedagang-pedagang di samping. Kita akan lihat apa saja yang mereka jual. Oh, memang di sini yang paling banyak adalah sayuran. Ini kebetulan ada rombongan dari mana ini? Dari jauh kayaknya. Mereka berbelanja. Ini ada tomat, kemudian ada labu siam, singkong, labu kuning, ada ini apa namanya ya, labu emas ya. Ada sawi putih, kol, kembang kol, wortel. Ini ada labu beda lagi. Kita lanjutkan perjalanan. Jadi kita sudah lepas dari Ketep, ini menuju ke arah Muntilan, tapi kita akan lewat wilayah Talun biar lebih dekat untuk mencapai Muntilan. Sebenarnya bisa juga melewati yang lain, jalur yang lain. Kita bisa lewat Candi Mulyo, tetapi untuk faktor jarak ternyata lewat Candi Mulyo ini lebih jauh daripada lewat Talun. Kita akan mencoba yang lewat Talun dulu. Nanti lain waktu kita akan mencoba lewat Candi Mulyo ya. Nah, ini sudah terasa sekali kalau jalanan ini sudah
naik dan turunnya lebih terasa. Ini kebetulan turun ya, dan lumayan ini goncangannya. Aduh, maafkanlah daku, harusnya tidak terlalu memusingkan. Tapi kalau ini saya potong rasanya kok tidak nyaman juga ya. Semoga nanti kita segera mendapatkan jalan yang lebih mulus dan lebih baik. Karena cuaca agak mendung, jadi sedikit-sedikit agak gelap ya. Mohon dimaklumi. Namun secara umum sebenarnya pemandangan lewat sini ini memang aduhai. Ini loh, kita lewat seperti dilewat di lorong-lorong, tempatnya juga lumayan. Jalanannya lumayan mulus. Kita seperti berada di bawah lorong ya, karena adanya tanaman perindang, tanaman penaung di kanan kiri jalan yang sudah besar-besar. Namun sinar matahari sore ini tidak bisa kita hindari, sehingga kadang menimbulkan semacam kabut di gambar yang kita sampaikan. Bagi kalian yang belum pernah ke sini, saya mengundang, ayo cobalah lewat sini. Kalian akan merasakan sensasinya yang berbeda. Karena apa? Karena salah satunya di sini adalah banyak sekali turunan dan tanjakan yang ekstrim. Saya bilang ekstrim ya, tidak sekedar jalan turun, tidak sekedar jalan naik, tapi jalannya ekstrim. Turun terus, kemudian tiba-tiba naik dan naik terus. Belum lagi turunan dan tanjakan ini diwarnai dengan tikungan yang cukup tajam, sehingga tidak mustahil kalau ada juga beberapa kendaraan yang mungkin karena faktor kendaraannya atau karena faktor drivernya, maka terjadi kendala ketika harus naik. Mungkin waktu turun sih nyaman-nyaman, tapi begitu mau naik, nah ini karena naiknya tajam, terjal, maka perlu keterampilan khusus, perlu kendaraan yang lebih baik. Kita baru ketemu dengan beberapa kendaraan bermotor, sepeda motor itu baru ketemu berapa kali gitu, tidak terlalu banyak. Sehingga di sini kemungkinan macetnya kecil. Subhanallah, ini kalau lihat matahari ini, ya Allah, matahari di atas kepala kita. Subhanallah. Jadi ketika kita lewat itu dibilang silau ya silau, karena kita ke arah matahari. Tapi kalau dibilang nyaman juga nyaman karena tidak terlalu padat. Kemudian banyak tanaman perindang, cukup banyak tanaman perindang. Yang tentunya dengan adanya tanaman perindang yang banyak ini akan membuat pengendara atau pengguna jalan menjadi lebih nyaman. Ayo kalian yang belum pernah coba rute ini silahkan dicoba ya rutenya. Kemudian
Jangan lupa juga yang belum subscribe, yang belum like, belum share, belum komen, jangan lupa untuk like dulu, untuk share dulu, kemudian komen. Bila belum pernah subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan notifikasi dari video-video berikutnya. Ini kita masih melintas di jalur Ketep ke Muntilan. Inilah kondisi jalan yang saya sampaikan seperti ini. Lumayan mulus sekarang, lumayan nyaman, hanya memang tidak terlalu lebar jalannya ya. Hanya cukup untuk 2 kendaraan. Sebenarnya jalur dari Ketep ke Muntilan ini lebih cenderung datar ya. Turun, tapi tidak kemudian turun drastis begitu, tidak. Walaupun tidak terlalu jernih gambarnya, tapi kita lihat di sini pemandangannya memang sangat-sangat bagus ya. Tadi kita bisa melihat matahari secara langsung. Nah, ini ketemu truk yang bawaannya banyak ya. Ini memang jalur eksotik, tapi yaitu tadi panen, tanjakan dan turunan. Dan model tanjakan di sini ini tanjakannya curam, turunannya curam, kemudian nanjak, kemudian berkelok. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita sulit ya, merasa tidak nyaman juga. Yang paling menggoda adalah ketika kita bisa melihat pemandangan puncak Gunung Merbabu maupun puncak Gunung Merapi. Melihat puncak gunung itu rasanya seperti wow gitu loh, walaupun hanya sekedar melihat puncak dari bawah.
puncak itu begitu menyenangkan.